Akhirnya Gibran Raka Buming Raka bungkam kaum nyinyir yang mengatakan bahwa Gibran adalah plonga-plongo, tidak punya wawasan dan tidak punya pengalaman, serta ada yang mengatakan tidak layak menjadi calon pemimpin bangsa Indonesia. Shalom, sahabat khotbah populer. Yesus yang populer harus dikhotbahkan. Berdasarkan debat cawapres tadi malam, saya pikir penasaran dan kekepuan orang banyak terkait dengan isi Gibran terjawab sudah. Menurut saya penampilan beliau tadi malam betul-betul meyakinkan banyak orang bahwa beliau berisi. Jangan anggap remeh Gibran. Prediksi ini sudah sejak lama disampaikan oleh hambanya Evangelis Dautoni, dan dia termasuk salah satu pengamat terbaik Gibran Raka Buming Raka karena beliau adalah warga Solo. Kita mau dengar dulu pernyataan singkat beliau sebelum kita bahas. Ini dia. Oke, Pak Daud, debat cawapres. Kalau saya lihat ya, ini kan yang paling muda kan Mas Gibran. Yes. Nah, Gimana Pak? Mas Gibran ini kalau menurut pandangan saya, Abraham ya, Solo itu dipegang dia sebagai wali kota, itu ada namanya itu perbaikan perubahan. Apa aja Pak? Terutama jalan ya. Jalan. Dan Solo ini kan jadi hidup. Oh, haleluya. Jadi yang bisa cerita tentang Solo ya warga Solo Warga kan. Solo. Pak Daud berarti. Kalau saya kan orang Solo, Yes. lahir di Solo sampai usia 49 tahun Solo. Yes. Nah, kalau diperhatikan wali kota itu yang termuda, yang bagus ya Mas Gibran. Wali kota ya. Yang masih muda ya Pak? Yang masih muda. Yang masih muda dan mungkin yang termuda ya. Itu kan cara berpikirnya kan didikan Bapak Joko Widodo. Ya. Jadi sebenarnya kalau mau pembangunan itu ya tetap cara berpikir Bapak Jokowi gitu loh. Di Indonesia ini kan ada 3 presiden yang membawa perubahan di pembangunan. Pertama adalah Bapak Harto. Pak Harto. Bapak Pembangunan. Kan namanya aja Bapak Pembangunan kan. Ya. Apapun cerita tentang Pak Harto, kita harus akui bahwa zaman Harto ada pembangunan. Kedua itu adalah Bapak SBY. Pak SBY Pak. Nah, karena Pak SBY ini kan memperbaiki yang sudah yang kurang bagus kan gitu. Ya. Jadi bagus. Ya. Terutama kestabilan ekonomi kan di zaman SBY. Yaitu kekuatan ekonomi, kerangka ekonomi itu kan zaman SBY. Ya. Setelah itu, ketiga Pak Joko Widodo, kan tol ini tidak akan jadi kalau bukan Pak Jokowi. Nah, 3 presiden ini yang menurut saya bagus ya. Jadi Bapak Pembangunan ya. Misalnya tahun ini Pak Daud dipanggil untuk ngawal presiden. Kemungkinan enggak, karena maksimal nanti saya teman dekat, kongko-kongko nanti ya sama kawan saya. Selama ini kan saya teman-teman terbatas saja kan. Teman saya kan rata-rata udah umur tua semua. Prediksi hambanya Evangelis Dautoni ini sudah sejak lama disampaikan
Ya, 1 tahun yang lalu, saya ingat persis. Tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba beliau bilang, cawapres terbaik adalah Gibran. Banyak orang kaget. Banyak orang mencibir beliau. Memang beliau juga mengatakan, ini juga harus berkaitan dengan MK. Kalau diperbolehkan, Gibran terbaik. Dan akhirnya, fakta. Dan dia menjadi cawapres. Untuk masalah cara, itu relatif. Ada yang bilang ini merupakan trik yang tidak baik, tidak punya etika dan lain sebagainya. Ada yang bilang ya tidak masalah. Yang penting sudah diputuskan dan resmi, tidak bisa dibatalkan. Tapi yang jelas di depan mata kita lah sekarang, Gibran sudah menjadi cawapres. Dan dia sudah mulai menunjukkan dirinya. Dan kita sudah mulai mendengar isi hatinya. Bahwa dia memang rindu terlibat untuk Indonesia maju. Untuk Indonesia emas. Ini kita harus dengar, kita harus pikirkan dan pertimbangkan. Orang bilang, ya karena dia anak presiden. Makanya harum. Orang melihat Jokowi, sebenarnya bukan melihat Gibran. Ya betul, itu juga ada pengaruh. Nama Bapak Jokowi mempengaruhi rakyat juga, ya, untuk memilih Gibran. Dengan harapan Gibran sama dengan bapaknya. Karena bapaknya bagus 2 periode memajukan Indonesia. Bukan sekedar kata-kata. Dunia saja mengakui ya. Saya lihat data, Bapak Joko Widodo adalah presiden terbaik number 1. Di atas Vladimir Putin. Presiden Rusia. Kita harus bangga, sekalipun dalam negeri beliau selalu dicaci. Sangat disayangkan Indonesia ini loh. Udah jelas-jelas presiden kita diakui dunia, dihormati, bahkan foto begitu dikasih tempat khusus untuk dia loh di tengah-tengah. Itu Bapak Jokowi. Tapi selain itu, kalau kita bandingkan dengan anak-anak pejabat lainnya, saya pikir Gibran Raka Buming Raka ini terbaik. Bukan yang lainnya tidak terbaik, tapi Gibran terbaik. Kita harus hargai. Anak pejabat lain, ya banyak yang berkasus. Jangankan anak presiden, anak DPR pun banyak yang ketangkep karena kasus. Yang baru-baru ini, pejabat pajak aniaya anak orang gara-gara pacarnya. Nyaris menghembuskan napas terakhir. Coba. Dari sikap dan jalan, angkuh banget. Ada anak pejabat kepolisian ditangkap polisi di jalan karena menyalahi aturan, sombongnya minta ampun. Dia telepon papanya dan lain sebagainya, mengancam-ngancam, menghina polisi. Ini anak presiden, bro. Guys, dengarkan ini. Ada beberapa hal yang bisa kita teladani dari Gibran Raka Buming Raka. Oke, tutup bungkus dulu nama anak presiden. Yang pertama, Gibran berpendidikan tinggi. Yang kedua, Gibran punya wawasan yang luas. Sekalipun belum lama di pemerintahan, yaitu jadi wali kota Solo. Tapi saya pikir itu sudah punya modal, ya, untuk menjadi dasar dan mengembangkan wawasan ke depannya. Lalu yang ketiga, beliau punya etika yang baik.
dalam berbicara. Yang keempat, beliau punya tata kerama. Saat berpapasan, saat bertemu, saat bersalaman, anak muda, Gibran harus diteladani. Banyak anak-anak muda sekarang, apalagi mahasiswa, kalau ngomong itu macam sudah sebaya sama pejabat. Saya sering tonton di TV itu, yang sering dihantam itu Rocky Gerung, itu Bapak Anies, dan lain sebagainya. Kadang-kadang betul-betul menjatuhkan harga diri. Tapi Gibran, dia menggunakan tata krama. Kita harus teladani. Dan Gibran ini betul-betul seperti bapaknya. Kalau rakyat Indonesia bangga terhadap Jokowi, ini terlepas dari kaum sakit hati ya. Kalau kaum sakit hati ya susah. Kalau udah sakit hati sama Bapak Jokowi dan 7 keturunan pasti tutup mata, sekalipun berkualitas. Khusus untuk bangsa Indonesia yang bangga dengan Bapak Jokowi, pencapaiannya, pemerintahannya. Dengar baik-baik, kalau konsisten ingin seperti Jokowi lagi, Gibran adalah duplikatnya. Saya lihat debat tadi malam itu persis seperti Bapak Jokowi. Dari gayanya, cara bicaranya, pakai gini-gini, sopan santunnya, itu mirip Bapak Jokowi. Dan Gibran tidak tertebak. Saya percaya ke depan dia akan buat orang terkecoh dengan strateginya. Jangan main-main. Gibran ini adalah anak muda yang bisa membuat orang salah paham, pahamnya salah. Itu. Tentu yang terbaik kita doakan. Itu. Jadi, kalau memang mau melihat bangsa ini maju, kalau memang ingin kepemimpinan berikutnya seperti Bapak Jokowi, Gibran fotokopinya, Gibran duplikatnya. Lalu ada orang melihat, oh Prabowo ini kan punya masalah di masa lalu. Oke, itu terus yang digiringkan. 2 kali beliau maju, itu terus diangkat, akhirnya beliau kalah. Dan ini juga udah diangkat oleh Bapak Ganjar sama Bapak Anies. Agak lucu memang ya. Ya, saya tidak bermaksud membela beliau atau tidak mau menjatuhkan, karena saya tidak tahu persis kasus di masa lalu. Tapi maksudnya begini, kalau seandainya benar, udahlah biar Tuhan saja yang mengadili dan menghakimi beliau. Seperti itu. Tuhan saja. Kita tidak bisa mengadili dan menghakimi. Tetapi yang namanya proses pertobatan dan manfaat pertobatan adalah kita harus berikan kesempatan. Tuh. Di dalam Alkitab jelas banyak sekali penjahat-penjahat jadi hamba Tuhan. Seperti Rasul Paulus, seorang pembunuh orang Kristen. Dalam pembunuhan tokoh yang luar biasa, Stefanus. Petrus juga penjahat. Sering menggunakan pedangnya untuk sebuah kejahatan dan tindakan. Tetapi Tuhan pakai. Setelah dipakai, diubahkan dan menghasilkan karya yang luar biasa. Barangkali Bapak Prabowo juga bisa begitu. Sekalipun beda agama ya. Tapi maksudnya kalau dalam konteks pertobatan, orang yang sudah bertobat layaklah diberikan kesempatan. Toh juga yang menguatkan keyakinan kita adalah orang yang di belakangnya, orang yang bersamanya, yaitu Bapak Jokowi dan Gibran Raka Buming Raka, yang tulus untuk Indonesia.
Ini pandangan saya. Bagi sahabat yang tidak pro, tidak masalah. Ya, tidak masalah. Tapi saya tidak bermaksud ingin menyatakan, oh saya pilih mereka. Tidak. Atau mengajak sahabat dengan vulgar untuk memilih mereka. Paslon nomor 2, enggak begitu maksudnya. Maksud saya adalah mereka ini teladan terbaik sebenarnya. Supaya satu arah gitu loh. Saya setuju apa yang sudah diprogram, apa yang sudah berjalan itu teruslah kita lanjutkan. Kita lihat seperti itu. Jangan putus-putus, jangan dibongkar-bongkar lagi. Ibarat puzzle yang belum jadi, terus dibongkar lagi. Kapan selesainya? Kapan jelasnya bangsa ini? Seperti itu. Ya, Pak Mahfud dan Bapak Ganjar juga bagus. Ada banyak program yang saya dengar juga bagus. Bapak Anies juga saya pikir ya ada bagusnya juga. Tapi kalau mau arahnya jelas, melanjutkan yang sudah jelas, saya pikir sudah jelas di depan mata kita. Prabowo, Gibran. Tapi ya kita berserahlah kepada Tuhan ya. Kita bisa mengatakan apapun, bahkan sahabat bisa menyatakan apapun, tapi kembali kepada Tuhan. Saya doakan proses pemilu berjalan dengan baik. Tuhan Yesus menyertai, Tuhan Yesus mengawal pemilu dengan baik, supaya melahirkan pemimpin yang layak untuk Indonesia, bukan saja untuk satu agama, sebagian suku, tetapi untuk semua rakyat Indonesia, supaya Indonesia kembali kepada jati dirinya, kembali kepada dirinya sendiri, tanpa mengubah apapun termasuk dasar negara. 4 pilar sudah final. Debat belum selesai. Kita nantikan yang terakhir. Setelah itu, pilihan ada di tangan sahabat. Pilihlah berdasarkan hati nurani, supaya Indonesia lebih baik. Tuhan Yesus memberkati.